Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam beberapa hari ke depan. Nah, kita akan langsung saja. Yang pertama kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan hari ini ditutup melemah, minus 0,62% di level harga 7.100. Jadi secara overall indeks kita juga masih sehat, yang dimana kemungkinan besar kalaupun seandainya indeks kita mencoba masih koreksi, kita mencoba membuat roadmap koreksi dia itu berada di level harga 7.050. Jadi ini adalah area yang kemungkinan besar indeks kita akan tuju untuk area koreksinya, baru dia akan lanjut membuat higher high barunya gitu. Jadi secara overall indeks kita juga masih bagus, tapi yang penting teman-teman juga harus perhatikan dengan situasi domestik kita terlebih dahulu seperti apa. Misalnya salah satu seperti Ramadan sendiri, yang dimana akan terjadi suatu libur yang cukup panjang. Jadi pastikan teman-teman nanti ketika sudah mendekati hari besar, teman-teman jangan terlalu over trade karena dampak beresiko untuk taking profit gitu. Jadi kita akan mencoba melihat beberapa momentum yang dimana kita coba lihat potensinya. Jadi dengan kondisi indeks kita yang mencoba koreksi, setidaknya teman-teman jangan coba-coba terlalu agresif. Yang penting perhatikan aja di level harga 7.050. Di situ kita mencoba membuat roadmap bahwasannya di situ dia akan membuat higher low-nya. Nah, kita akan langsung saja. Jadi di video kali ini kita akan membahas hanya beberapa saham aja, kita tidak mencoba membahas saham terlalu banyak supaya tidak menjadi suatu kebingungan kepada teman-teman ketika saya terlalu banyak membahas saham-saham tersebut. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga di perdagangan hari ini, walaupun indeks kita ditutup melemah seperti ini, tapi secara overall foreign masih inflow di negara kita, di dalam regular marketnya juga masih masuk sebesar 400 miliar, yang dimana kalau teman-teman juga perhatikan dalam transaksinya, foreign tetap mengakumulasi eh, paling banyak adalah di sektor tambang gitu. Di sektor tambang ada ITMG, Antam, ADMR, Harum, BRM, Inco, UNTR dan selanjutnya. Jadi nomor satu memang ada ASI, yang dimana juga dia kemungkinan besar akan membagikan dividen, dan juga ada MTEK yang dimana juga naiknya juga sudah sangat signifikan. Nanti kita akan coba bahas beberapa saham yang dimana teman-teman bisa manfaatkan momentumnya, dan saham apa aja yang saya rasa sudah terlalu jauh runningnya. Jadi teman-teman jangan coba kejar saham-saham tersebut karena sangat rentan untuk taking profit. Nah, kita akan lihat yang pertama saham yang ingin kita bahas di video ini ada saham Degik DGIK. Kita akan lihat dulu untuk saham Degik ini. Tadi di channel Telegram juga kita sudah coba referensikan di saham ini. Kenapa? Sebenarnya di jauh hari kita di sini sudah pernah referensikan saham ini, dan sebelumnya kita sudah taking profit di saham ini. Dan di sini kita melihat ada suatu momentum yang menarik, yang dimana teman-teman bisa manfaatkan juga momentumnya untuk masuk kembali di saham The Gig ini apabila teman-teman belum punya sahamnya gitu. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di sini momentumnya sangat bagus, di sini dia up dengan candle yang sangat bagus, sangat impulsif. Nah, kalau teman-teman tandain seperti ini, dia seperti membentuk base di sini. Kalau kita coba turunkan juga time frame-nya ke H4, teman-teman perhatikan nih. Kita coba turunkan time frame-nya ke H4, kita coba kotakkan seperti ini. Ini adalah area base-nya. Ini adalah area base-nya yang telah dia lewatin, dan besar kemungkinan dia akan kembali lanjut jalan gitu. Jadi di perdagangan hari ini kita tadi juga sudah rekomendasikan saham The Gig di harga, sebentar ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu untuk rekomendasinya di harga berapa tadi. Nah, kita akan lihat di saham The Gig ini tadi kita coba rekomendasikan di harga The Gig kita lihat dulu. Bentar ya, The Gig. Untuk The Gig tadi kita rekomendasikan. Nah, tadi kita juga sudah rekomendasikan di harga 192. Kita lihat sekarang harganya udah 194. Jadi masih bisa masuk teman-teman, masih bisa masuk. Jadi masih naik, dia hanya satu tick kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tick. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok teman-teman ingin mencoba masuk, bisa-bisa aja. Stop lossnya cukup teman-teman letak di bawahnya ini aja di level harga 185. Untuk area TP-nya kita letak langsung 1/2 aja gitu.
Jadi area TP kita ada di 212 atau 210 aja kita buat pembulatannya. Nah, ini adalah area TP kita di level harga 210. Jadi untuk saham The Gig sendiri secara momentum juga masih sangat bagus dan secara price action-nya juga sangat bagus. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik mencoba masuk di saham ini atau tidak. Yang penting ingat teman-teman, teman-teman perhatikan risikonya ada sebesar 4,64%. Jadi sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Jangan nanti teman-teman ketika masuk rupanya harga menyentuh area stop loss kita, teman-teman tidak rela cut loss gitu. Oke, itu untuk saham The Gig. Selanjutnya kita membahas saham Breeze. Nah, untuk Breeze ini sebenarnya sangat berisiko kita coba trading di saham ini karena secara overall momentumnya sangat kuat bearish, tetapi kita mencoba memanfaatkan rebound saham ini yang dimana tadi juga saya sudah ada teman kita di channel Telegram bertanya bahwasanya apakah saham ini harus di cut loss atau tidak. Sebenarnya kemarin di video saya sebelumnya saya sudah mencoba mengulas saham ini yang dimana ada suatu area kalau seandainya dia jebol, teman-teman wajib cut loss saham ini gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman belum cut loss atau belum rela cut loss, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman coba perhatikan area ini. Kita coba tandakan dulu. Teman-teman perhatikan area ini. Kita lihat nih, teman-teman perhatikan. Ini adalah area yang teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia jebol area ini ya, teman-teman wajib buang barangnya gitu. Kita lihat dulu areanya. Nah, ini adalah area yang teman-teman bisa manfaatkan untuk mencoba momentum saham Breeze ini gitu. Ingat, ini adalah mencoba reboundnya aja teman-teman. Adalah suatu rebound, bukan suatu momentum untuk dia reverse, bukan. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok teman-teman bisa perhatikan, seandainya dia memasuki area 1500 sampai 1465, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk coba manfaatkan rebound saham Breeze ini gitu. Tapi kalau seandainya tiba-tiba dia langsung break close di bawah 1465 misalnya di 1450, ya teman-teman wajib keluar di saham Breeze ini gitu. Karena kalau seandainya dia break di bawah 1465 ini tandanya dia membuat new low baru dan momentumnya akan sangat berbahaya untuk teman-teman simpan barang ini gitu. Lebih baik teman-teman cut loss dulu, kita coba reverse portfolio kita di saham-saham lainnya gitu teman-teman. Karena kalau seandainya dia turun terus, drop terus, teman-teman tidak ada modal, bahkan cut lossnya semakin dalam, jadi sangat berisiko gitu. Jadi pastikan kalau seandainya dia menyentuh area stop loss kita kali ini di bawah 1465, ya udah teman-teman wajib keluar dulu aja gitu. Oke, itu untuk saham Breeze. Selanjutnya kita melihat saham BABP. Nah, kalau teman-teman perhatikan saham BABP ini di video sebelumnya juga kita sudah pernah ulas bahwasanya ini adalah area demand zone yang telah kita tandakan. Jadi masih cukup menarik untuk saham BABP ini kalau seandainya teman-teman ingin mencoba koleksi. Yang penting ingat stop loss kita tuh ada di 166. Jadi kalau seandainya kena stop loss kita ada sekitar sebesar ya hampir 8% gitu, 7,7% teman-teman. Jadi sesuaikan dengan resiko yang teman-teman harus siap terima gitu. Kalau seandainya teman-teman langsung all in di saham yang seperti ini sangat berisiko gitu. Jadi hal yang paling penting teman-teman untuk portfolio itu terus bertumbuh itu bukan masalah teman-teman dapat profit banyak di satu saham, nggak seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana teman-teman berperilaku dalam menjalankan portfolio teman-teman itu gitu. Misalnya teman-teman ada modal berapa? 100 juta, ya kan? Ya, teman-teman harus bagi 100 juta ini di dalam beberapa emiten. Karena apa? Yang namanya kita berdagang itu sangat beresiko apabila kita langsung all in dalam satu emiten. Memang ia sekali naik benefitnya sangat gede, rewardnya sangat besar, tetapi juga risknya juga teman-teman harus pikirkan, pasti sangat besar juga. Makanya yang paling penting dalam trading itu bukan masalah teman-teman cuan gede, enggak, tapi portfolio teman-teman itu dalam berjalannya waktu itu terus bertumbuh apa enggak, itu yang paling penting gitu. Jadi misalnya kalau seandainya teman-teman punya dana berapa 100 juta gitu kan ya, teman-teman harus bagi, misalnya maksimum harus 5 saham, tandanya satu saham satu emiten, teman-teman wajib masuk maksimum sekali 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta gitu. Nah setelah itu teman-teman wajib maintenance-nya gimana. Kalau seandainya nih teman-teman sudah punya 5 saham ya kan, rupanya di dalam 5 saham ini ada yang 2 minus, 3 profit. Kan gitu, itu jatuhnya ke restore reward. Yang dimana kalau seandainya 2 minus, 3 profit atau 2 profit, 3 minus, tetap overall teman-teman pasti tetap cuan gitu. Nah, kembali misalnya nih, teman-teman punya 5 saham, udah maksimum nih di dalam portfolio teman-teman ya kan. Kalau seandainya
teman-teman lihat ada potensi saham yang menarik, ya wajib mau nggak mau teman-teman harus jual satu saham yang untuk teman-teman ganti ke saham yang lainnya gitu. Sama seperti kayak saya bergerak di bidang otomotif bekerja, misalnya teman-teman usaha di bidang apa lagi, misalnya bidang kain gitu kan, pasti ada suatu barang yang dimana kita tidak bisa jual di harga yang kita inginkan. Bahkan ada satu barang, misalnya saya punya mobil satu yang nggak laku-laku dalam 1 bulan, ya mau nggak mau kita jual balik modal atau bahkan berani jual rugi gitu, daripada dana kita tidak bergerak di situ-situ aja gitu. Nah, dagang saham itu seperti itu juga teman-teman. Misalnya teman-teman punya 5 saham maksimum di portfolio atau di gudang teman-teman tuh, misalnya kan portfolio teman-teman tuh gudang namanya. Jadi kalau gudang teman-teman tuh udah penuh, ya teman-teman jangan paksa masuk lebih dari 5 gitu. Wajib satu ada yang teman-teman jual, baru ganti dengan barang yang lain gitu. Jadi konsep teman-teman tuh harus teman-teman matangkan dulu tentang trading saham gitu. Misalnya portfolio itu teman-teman harus bisa eh, mempunyai mindset portfolio itu adalah toko kita atau gudang kita. Jadi kalau gudang kita udah penuh, ya udah jangan paksa masuk saham lain gitu teman-teman. Jangan nanti satu portfolio isinya 20 saham, itu sangat berbahaya. Jadi misalnya satu toko itu ya 5 saham aja. Kalau satu toko udah kena TP ya kan, tinggal 4 ya cari barang lain. Misalnya udah tinggal 3 cari barang lain. Tapi kalau udah 5 eh, belum ada yang kena TP dan stop loss, tapi ada satu saham momentumnya bagus, ya mending kita jual yang mau kena stop loss dulu, kita jual, kita ganti sama saham yang berpotensi gitu. Jadi itu siklus tradingnya teman-teman harus seperti itu. Jadi harus dibiasakan. Jadi channel Telegram itu kita buat supaya kita terus berkembang tradingnya, terus berkembang, bukan asal-asalan. Karena apa? Kalau kita tidak berkembang, kita hanya asal-asalan trading, tidak pandai konsepnya, tidak membuat konsep kita trading kita seperti apa, kita tidak mempunyai rules plan-nya, maka teman-teman itu sama seperti gambler gitu. Jadi setiap seminggu sekali teman-teman wajib evaluasi apa yang salah dalam trading kita, apa yang kurang dalam trading kita. Jadi selama 1 minggu sekali teman-teman evaluasi, sebulan sekali teman-teman lihat portfolio apa yang salah dalam trading kita. Jadi percayalah dalam minimal setahun teman-teman tuh pasti akan bertumbuh dalam tradingnya gitu. Jadi yang namanya financial free gitu, free money gitu. Jadi teman-teman pasti akan dapatkan. Yang penting eh, konsepnya dulu, konsep teman-teman berpikir tentang tradingnya dulu yang dibenari gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman konsepnya udah benar, pasti teman-teman tuh bisa financial freedom gitu dari market ini gitu. Yang penting ikuti aja rulesnya teman-teman, ikuti rulesnya, jangan melihat ke kiri ke kanan, si A cuannya gede dari saham A, teman-teman ikut, si B cuannya gede dari saham B, teman-teman ikut, terakhir apa, nyangkut juga begitu. Yang penting ikut aja rules yang udah teman-teman buat, ikuti aja gitu. 5 saham rupanya masih penuh, udah jangan lirik saham lain. Nah, kayak kemarin ada teman-teman kita di channel Telegram, saya senang tuh. Ada dia komen, menarik bang sahamnya, tapi portfolio saya sedang penuh, jadi nggak bisa beli. Nah, itu harus pertahankan teman-teman. Konsep yang seperti itulah yang harus teman-teman pertahankan. Karena disitulah suatu yang paling penting, itu apa? Konsistensi dan disiplin. Itu yang paling penting dalam trading. Jadi, teman-teman perhatikan aja, evaluasi nanti dalam sebulan sekali, pasti teman-teman akan make money kalau punya konsep yang benar. Oke, nah itu untuk BABP. Kita akan membahas cepat aja, takutnya nanti laptop saya nge-lag kayak kemarin. Kayak semalam saya sudah buat video, rupanya nge-lag dan akhirnya saya gagal untuk upload video gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham JSMR. Kita lihat saham JSMR. Nah, untuk JSMR tadi kita sudah referensikan juga di channel Telegram bahwasanya area beli kita itu ada di 3780 sampai 3730 gitu. Untuk stop loss-nya kita sendiri ada di level harga kalau nggak salah di berapa ya? Kita lihat dulu. Saya lupa tadi. Untuk JSMR kita lihat dulu untuk area stop loss kita ada di level harga 3690 gitu. Jadi untuk stop loss kita ada di 3690. Tadi sempat hampir kena nge-spike di area stop loss kita, tapi ingat stop loss kita tuh ketika perdagangan close teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi udah masuk di sini, perhatikan aja di perdagangan besok kalau seandainya dia turun lagi ke bawah close di 3690, yaudah teman-teman keluar dulu gitu. Jangan kena harga langsung keluar, tidak seperti itu teman-teman. Kecuali misalnya nih stop loss kita udah 3% nih, misalnya cuma 3% kan, misalnya di 3700, rupanya harganya udah kena 3600, ya udah kalau kayak gitu keluar aja gitu, karena udah terlalu jauh dari stop loss kita. Tapi kalau seandainya masih bid overnya 3700, 3690, ya teman-teman jangan keluar dulu gitu, karena
itu bisa jadi false break teman-teman, bisa jadi false break dan harga masih dikerek naik gitu. Jadi untuk JSMR ikuti sesuai trade plan yang telah kita buat di channel Telegram. Kalau seandainya kena stop loss, teman-teman wajib cut loss. Kalau seandainya kena TP1, TP2, teman-teman bisa take profit atau naikkan trailing stopnya minimal ke BEP. Oke, itu tuh JSMR. Selanjutnya kita akan membahas saham BBKP. Nah, kita lihat saham BBKP ini adalah saham bank mini atau bank digital sama seperti BABP. Jadi saham BBKP sendiri kenapa saya tadi referensikan juga di channel Telegram atau saya sharingkan karena dia sedang berada di area dimensionnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini adalah namanya area unfill order gitu. Ini adalah area unfill order yang masih sangat fresh, baru sekali di retest. Jadi besar kemungkinan dia akan mencoba ada suatu reaksi minimal rebound. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentumnya dan ingat stop loss kita cukup di harga 226 aja gitu. Nah, tapi ingat apakah ini menjadi suatu probability 100% akurat? Tidak. Tidak ada namanya analisa forecast kita itu 100%, tapi setidaknya kita sudah lihat roadmap-nya, kita sudah buat trade plan kita, udah jalankan dengan stop loss. Cukup seperti itu, teman-teman, simpelnya gitu. Lihat stop loss-nya berapa persen, misalnya stop loss 5%, TP-nya jangan di bawah 5%. Setidaknya risk to reward-nya 1:1. Stop loss 5%, TP kita harus 5%, teman-teman. Jadi biasakan disiplin dengan konsep yang seperti itu, gitu. Jadi untuk BBKP sudah ke trigger area masuk kita, jadi mudah-mudahan besok harganya sudah jalan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk, yang penting ingat area stop loss kita di bawah 228. Oke, itu untuk BBKP. Nah, kita akan melihat saham MPMX. Untuk MPMX sendiri kita juga sudah make money di beberapa waktu yang lalu dan benar saja ketika mengenai area TP kita kemarin kurang lebih ya kalau nggak salah kurang lebih kena di sini dia langsung drop gitu. Saya kemarin sudah take profit sahamnya di sini. Jadi sekarang ada sesuatu yang menarik di saham MPMX ini kalau teman-teman perhatikan. Nah, kenapa saya katakan menarik? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita coba tandakan seperti ini. Kita tandakan seperti ini. Nah, kita tandakan seperti ini, kita turunkan time frame-nya H4 nih. Oke, kita turunkan time frame-nya seperti ini. Kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Sorry. Nah, kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, kalau seandainya di perdagangan besok dia mampu break di atas 1075 ini, berarti tandanya juga dia breakout dari channel trendline-nya ini. Teman-teman bisa masuk dengan metode buy on breakout gitu. Jadi besok teman-teman bisa perhatikan aja kalau di perdagangan besok dia breakout di harga 1075 ini, teman-teman bisa masuk di area tersebut. Nanti untuk stop loss-nya kita akan update di channel Telegram. Jadi pastikan teman-teman dapat join di channel Telegram kita supaya kita dapat update untuk area TP stop loss saham MPMX ini. Secara momentum kita tinggal menunggu konfirmasinya aja. Apabila dia break di atas 1075 ini, teman-teman bisa masuk di saham MPMX ini karena di sini dia memantul di area demand zone kita dan kita berharap di perdagangan besok dia mampu breakout di atas 1075 ini. Oke, itu untuk MPMX. Jadi teman-teman bisa perhatikan di perdagangan besok. Selanjutnya kita akan membahas saham terakhir adalah saham film. Ini adalah saham rekomendasi saham yang di request dari teman-teman kita yang ada di channel Telegram. Nah, untuk saham film kemarin kita sudah pernah referensikan di harga sini kalau nggak salah ya, di sini pada waktu harga itu di tanggal 11 Maret dan benar saja sekarang harganya sudah running sangat signifikan. Nah, untuk film sendiri kalau teman-teman perhatikan secara structure market dia sangat bagus, sangat uptrend di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia mulai naik kecil-kecil ya kan, dia mulai naik kecil di sini mulai up sangat signifikan nih. Teman-teman perhatikan dia sangat bagus secara market. Jadi sebenarnya untuk structure market saham film ini sendiri sangat menarik untuk teman-teman coba trading kan, tapi ingat untuk stop loss-nya juga cukup gede. Nah, teman-teman perhatikan nih. Di sini swingnya udah jadi, teman-teman. Swingnya udah jadi gitu. Teman-teman tandakan aja begini. Teman-teman tandakan aja begini. Untuk entry, kalau seandainya di open market, apakah bisa? Bisa aja, teman-teman. Jadi, area entry kita besok itu, teman-teman perhatikan selagi dia tidak berada di bawah 1090 nih, teman-teman bisa masuk. Kalau seandainya besok dia dikasih retest nih, malah lebih bagus gitu. Kalau seandainya besok dia dikasih retest, malah lebih bagus. Tapi ya, teman-teman jangan terlalu berharap terlalu jauh retestnya, takutnya nggak dapat barang gitu. Jadi,
Kalau seandainya teman-teman besok mencoba menunggu dia memasuki area 1025 sampai 1030, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham film ini gitu. Untuk stop lossnya di bawah swingnya ini aja. Untuk stop lossnya di bawah swing ini aja. Kalau seandainya dia besok close di 1080, ya teman-teman wajib cut loss untuk saham film ini gitu. Secara structure market menarik, secara momentum juga menarik. Kembali di teman-teman apakah tertarik untuk masuk di saham film ini atau tidak gitu. Oke, teman-teman mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.